Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam podcast Close Up Antara. Nah, ngomong-ngomong kali ini tamu kita adalah salah satu pengembang sportainment, yaitu di operator Liga Basket Nasional IBL, yaitu Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah yang sudah hadir di studio Antara. Halo, gimana kabarnya Mas Junas? Baik, Nah, baik. Mas Junas, kemarin saya sempat baca nih bahwa Mas Junas sempat melakukan studi banding nih, melihat kompetisi-kompetisi basket di luar negeri, salah satunya NBA, yang studi banding di sana. Nah, setelah Mas Junas melihat kompetisi NBA di sana menjadi salah satu kiblat ya, sportainment basket global. Nah, apa yang bisa diadaptasi nih Mas dari NBA, kemudian diarahkan ke IBL? Oke, jadi kan kalau kita melihat bola basket, kiblatnya NBA gitu ya, Amerika, di mana sudah menjadi budaya Budaya. karena sudah sekian puluh tahun, Heeh. ya, kalau nggak salah lebih dari 75 tahun. Heeh. Nah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mindsetnya, bahwa olahraga itu bukan hanya memainkan kompetisi di lapangan, tetapi juga Juga memberi menjadi tontonan ya. tontonan, artinya sudah masuk di industri yang lebih besar, industri hiburan. Nah, kalau mindsetnya itu ditetapkan seperti itu, maka akan berpikir tidak hanya pertandingannya ya, bagaimana penonton itu nyaman, Nyaman. bagaimana penonton itu terhibur pada saat lagi, kan kalau misalnya pertandingan ada time out, ada jeda waktu, itu kan Iya. harus diisi itu. Betul. Nah, aspek-aspek itulah yang membuat olahraga itu lebih menghibur. Karena kan ada yang seru pertandingannya, tapi ada juga yang orang mungkin tidak terlalu into dengan pertandingannya, dia hanya penggemar casual ya istilahnya, tapi dengan ambience, musik, kemudian atmosfernya, hiburan yang ada di lapangan dan di luar lapangan, artinya misalnya ada makanan gitu-gitu ya, itu menjadi suatu paket sehingga sportainment itu lebih nempel, lebih menghibur dan lebih senang untuk didatengin. Itu yang pertama yang kita pelajarin secara mindset. Yang kedua juga infrastruktur. Ya, kadang-kadang kan ketika kita bicara pertandingan olahraga hanya bagaimana menang kalah di lapangan. Tapi infrastrukturnya, safety-nya bagaimana. Kemudian kalau bicara basket ya, yang mostly indoor, bagaimana nyaman supaya penonton itu bisa datang nonton dengan keluarga, dengan pasangan, itu bisa nyaman gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana di sana ya, di Amerika, baik NBA, kemudian sepak bola, MLS, kemudian football, baseball, itu semua timnya itu memiliki sosok yang bisa dibilang sebagai local heroes-nya lah, ikonnya. Karena kan orang perlu daya tarik untuk bisa nonton. Daya tariknya itu apa? Kalau dia tidak terlalu mengerti dengan pertandingan, maka dia harus tahu siapa yang ditonton. Ya, makanya itulah yang kita pelajarin 3 hal itu, dan sangat mungkin sebetulnya dilakukan di kita, ya, apalagi dengan IBL yang sedang berkembang, perjalanannya masih cukup panjang, room to grow-nya juga masih tinggi. 3 aspek itulah yang bisa kita pelajarin. Meskipun di luar itu banyak sekali hal-hal bagus dan yang menarik yang kita bisa pelajarin dan adaptasi di Indonesia. Berarti kan ada unsur sportainment-nya ya, Bapak, menggabungkan antara unsur sport dan juga entertain yang pengen diciptakan untuk menjadikan ekosistem ini suatu tontonan yang menarik, bukan hanya olahraganya. Lalu sampai pada akhirnya, kalau 4 tahun terakhir saya melihat IBL ini cukup berkembang, Mas Jonas. Ketika 4 tahun yang lalu kan pemain asing cukup dibatasin, kemudian sampai akhirnya, nah salah satu terobosan 2024 ini kan adanya format yang berubah. Ya. Yang sebelumnya adalah format series dari kota ke kota, misalnya dari Jakarta, Jogja, kemudian Malang kan turnya biasanya, dan kota lainnya. Sekarang sampai akhirnya menjadi format home away. Nah, apakah ini salah satu trik yang diadaptasi untuk membuat istilahnya kompetisinya itu lebih menarik, dan juga apa keuntungannya bagi klub sendiri dari format ini? Betul, jadi format ini kita lakukan supaya bagaimana secara marketnya itu berkembang. Karena kan kalau tadi kita memainkan olahraga, kalau kita nilai olahraga itu sudah cukup seru, cukup kompetitif, kan kembali tadi mindsetnya bagaimana bisa menghibur.
Kalau menghibur untuk sekian banyak orang kurang cukup, maka kita perlu jumlah yang lebih besar lagi. Nah, format home and away, kalau dulu kan kita series itu IBL mainnya di satu kota. Sebagai contoh kita main ke Bali. Seluruh tim main di Bali selama 10 hari, kemudian pindah lagi ke kota berikutnya atau seri berikutnya. Nah, home and away ini ya sama seperti sepak bola yang kita sudah sering tonton ya, dan juga bagi penggemar bola basket di NBA juga menggunakan home and away. Tujuannya supaya klub itu punya kesempatan lebih banyak, ada engagement bermain di kotanya. Kan tadi bicara tuh ada 3 poin ya. Yang ketiga adalah menciptakan ikon. Nah, bagaimana bisa itu tercipta kalau misalnya tim kesayangannya itu hanya bermain 1 kali dalam 1 tahun di kotanya. Kan sekali nonton abis itu udah nggak ada lagi. Jadi dengan home and away ini kan format misalnya tahun ini setiap tim itu main 26 kali. 13 kali tandang, 13 kali kandang. Nah, berarti ada 13 kali pertandingan mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli, di mana setiap tim kesayangan itu main di kotanya. Betul. Nah, itu harapannya menumbuhkan fanatisme, fanbase ya. Fanbase-nya lebih berkembang. Kemudian jumlahnya semakin berkembang. Kalau size terus berkembang, kemudian rasa pride-nya gitu ya, semakin tinggi terhadap kotanya, baru kita bicara ini kan industri. Kalau industri itu kan kita harus bicara value-nya, nilainya, kemudian nilai ekonomisnya juga, karena tidak mungkin kalau ini kita mau menciptakan industri yang sustain secara bisnis dan ekonominya nggak dipikirin gitu. Sejauh ini dengan format yang sudah istilahnya diadaptasi dan juga dikembangkan dengan format home away ini seperti sepak bola ya, jadi biar ada supporter tuh bisa main ke antar kota gitu sebagainya ya, karena juga ada supporter tuan rumah tuh bisa membanggakan kotanya sendiri mendukung. Nah, sejauh ini tanggapan dari klub sendiri dan juga supporter seperti apa, Mas Yunus? Kalau supporter pasti jauh lebih senang ya. Jadi kita mendapat feedback sangat happy dengan format ini karena tadi yang di kotanya bisa nonton lebih sering. Kemudian kalau dulu misalnya penonton bisa nonton semuanya, ini dia harus milih. Nah, ketika milih ini kesempatan untuk bisa lebih mencintai si timnya kan. Dari indikatornya juga penonton di lapangan jauh meningkat dibanding tahun lalu. Oh, jauh meningkat dengan format yang home away ini dibandingkan series antar kota sebelumnya ya? Betul. Kemudian dari sisi penonton di layar kaca juga jauh meningkat. Terakhir kita dapat datanya di atas 72% peningkatannya. 72% meningkatnya. Kemudian kembali ke tadi, kalau bagi klub atau bagi liga, ini kan namanya pertama kali ya. Pasti ada pro kontra, pasti ada plus minus, namanya pertama kali. Tapi kalau kita lihat gambar besarnya, ini kan ada blueprintnya yang udah kita buat, bahwa home and away tahun ini yang kita lakukan, itu sebenarnya sudah disosialisasikan jauh hari. Ya, waktu itu tahun 2019. Tapi memang sedikit terhambat karena ada COVID kan. 2020, 2022 itu juga masih ada penyesuaian. Jadi ini agak bergeser sedikit secara timeline. Nah, kita mau coba supaya format ini kita pertahankan karena baru 1 tahun. Jadi kalau kita pelajarin juga di negara-negara yang merubah format home and away-nya, itu nggak ada yang dalam jangka pendek. Semua kan membangun itu perlu konsistensi ya. Jadi ini sebuah perjalanan dan menurut saya perjalanan yang IBL alami mulai dari 4 tahun yang lalu, ya format series, jumlah pemain asing, kemudian format kompetisinya, ini kita udah menuju yang on track lebih baik gitu. Lalu walaupun meskipun menggunakan format home away ya, tapi pada akhirnya kan ada best of 3 yang dicapai di situ. Nah, apa yang ditargetkan dari sistem best of 3 ini, Mas? Kalau jadi kan IBL 14 tim bermain di regular season selama 6,5 bulan. Kemudian nanti nih bulan Juli tanggal 11 itu masuk ke playoff. 8 tim terkuat dari 14 itu masuk ke playoff, kemudian sampai final. Nah, playoff sampai final itu kita menggunakan sistem disebutnya best of 3. Jadi tim dengan kemenangan terbanyak untuk maksimal dari 3 pertandingan yang akan dipertandingkan. Karena ini kan playoff intensitasnya udah lebih tinggi. Jadi misalnya ada 1 tim menang, belum tentu lolos. Ya, jadi diberikan kesempatan lagi. Kalau pertandingan kedua tim tersebut yang lolos, maka 2 kali kemenangan, maka dia masuk ke babak berikutnya. Tapi kalau misalnya di pertandingan kedua tim lawannya yang menang, maka ada pertandingan ketiga, maka itu disebut best of 3. Nah, sistem ini supaya lebih seru lah. Fansnya kan kalau misalnya
sudah babak playoff, Mhm. menang sekali langsung lolos kok, aduh kayaknya Iya, sayang gitu. tensinya kurang ditambah ya, Iya, biar jadi lebih seru tensi atmosfernya. tambah Mhm lagi, kasih mhm kesempatan lagi. Tapi kalau mhm memang sudah, dominan 2 kali menang, mhm ya udah berarti memang di atas kertas, mhm terbukti sudah, dan di lapangan udah terbukti menang, mhm. gitu. Nah, ini juga format yang, sebetulnya sudah kita lakukan meskipun dalam format sebelumnya, dengan Mhm, format series. yang series ya? Series playoff-nya juga udah best of 3, ini juga tahu best of 3. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat ini terus, membaik, kemudian, secara tadi nilainya, ekonomisnya juga meningkat, Mhm, bukannya tidak mungkin kita bisa iya, lakukan seperti NBA, ya. oke. Apakah nanti best of 5, Ya. apakah nanti best of 7, artinya jumlah pertandingan bertambah. Ya belum ditambah yang All Star ya? Yang All Mhm Star, tapi catatannya mhm kita harus berikan kesempatan supaya timnya, secara ekonomi baik dulu gitu. mhm. Ada satu hal menarik yang saya temukan di IBL musim ini, yaitu adanya, klub yang dimiliki oleh beberapa artis, Mas. Salah Mmm, satunya misalnya, Satria Muda kan ada Baim Wong, kemudian juga Rans ada Raffi Raffi ya. Ahmad tentunya. Apakah ini bagian dari IBL untuk istilahnya membuat ini lebih menarik sebagai sisi olahraga dan hiburan gitu? Mmm, 2 arah ya, kalau Mhm, saya lihat kan begini, dengan, teman-teman public figure itu juga kan dengan, expertise mereka di dunia infotainment iya, gitu ya, melihat olahraga ini menjadi sesuatu yang, dari sisi mereka menjadi daya tarik sendiri, mhm, which is bagus. iya, Nah, bagus, kita sebagai praktisi di dunia olahraga juga mhm, melihat ada keterlibatan teman-teman, public figure itu kan bisa jadi 2 arah ya. iya, Yang paling sejalan ya, penting adalah bagaimana komitmen dan visinya sama, yaitu mhm, membuat olahraga tersebut semakin besar lagi. kompetitif dan menarik ya, Nah, bicara dengan Mbak Imong, mhm, bicara dengan, Raffi Ahmad, Raffi, mereka memang, Gading juga, Gading ya, iya mereka sosok yang memang passionate di olahraga, iya, gitu. Jadi kita juga membutuhkan orang-orang yang passionate, mhm, orang-orang yang cinta terhadap perkembangan, olahraga nasional dan mereka iya, ada di situ. Jadi ketemu, itu yang saya bilang, 2 arah gitu. mhm. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya gimik-gimik aja ya untuk mencari, tapi memang ini salah satu hal yang dicari untuk searah ketika mencari prestasi, mencari pengembangan atlet, dan juga sekaligus mencari unsur hiburan yang bisa mendukung olahraga basket ini menjadi lebih berkembang, seperti itu ya, Mas? Lebih berkembang, Mhm kemudian lebih dikenal, mhm lebih populer, ya, kemudian lebih digemari, itu sih mhm tujuannya. Karena kan tadi ya, semua olahraga kan punya keunikan masing-masing. Tapi semua olahraga bagaimana pasti bersaing untuk bisa lebih digemari, lebih marketnya lebih besar gitu. mhm. Jadi Nah, kemudian, mengenai regulasi istilahnya, pencarian pemain, Mas. Salah satu terobosannya kan, di tahun ini kan lebih, sedikit dibebaskan dengan tidak menggunakan format draft ketika mengajukan pemain asing dan juga rookie. ya. Nah, ini apa, tujuannya, Mas? Kan kembali begini, tadi waktu format home and away itu Mhm, kita lakukan kan tadi bicara untuk fans. iya, Kemudian ada satu lagi bagaimana timnya itu bisa lebih leluasa ya, mhm dalam tanda kutip leluasa mengelola pertandingannya, mengelola fansnya, mhm, dan apa yang dilakukan itu kan tujuannya untuk, mudah-mudahan ke industri dan bisnisnya lebih baik. mhm. Salah satu aspek produknya adalah kan pemain, Iya, betul, ya. Nah, ini juga kita berikan keleluasaan mhm supaya setiap tim itu punya pemain yang terbaik versi mereka mhm. untuk bisa memberikan yang terbaik di, Kompetisi, lapangannya, di kompetisinya, mhm, di pertandingan mereka sebagai tuan rumah. Kan mereka, pasti semua punya keinginan yang sama, yaitu ketika bertanding di kandang, itu pertandingan penuh, iya, ya, semua datang karena ini pemain terbaik kota saya gitu. mhm Misalnya Jakarta, Bandung, Jogja, Salatiga, dan seterusnya, Bali gitu ya. Makanya kita berikan keleluasaan sehingga untuk merekrut pemain muda, kita berikan mhm kebebasan. mhm Untuk merekrut pemain asing pun kita berikan kebebasan, mhm. gitu. Nah, untuk rekrut pemain asing nih Mas Junas, salah satunya kan di, season ini IBL ada 8 pemain NBA yang istilahnya tergabung dalam, seluruh season kompetisi ini di beberapa tim. Baik dari bahkan, bener-bener legenda NBA yang masih bermain aktif loh, dari Houston Rockets sampai tim yang Iya. besar. Nah, itu apakah memang itu diupayakan oleh IBL atau tim itu sendiri memang berupaya untuk mengembangkan, istilahnya permainannya sendiri, Mas? Jadi bisa dibilang mungkin dampak dari regulasi yang kita buat. Mhm Kan tadi perubahannya,
liga itu membuat kebijakan atau peraturan untuk pemilihan pemain asingnya kita bebaskan. Iya. Sehingga klub-klub tadi kan, dia bisa Iya. milih semua yang, dia inginkan untuk memperkuat timnya. Hmm. Kemudian juga berpikir bagaimana tim itu bisa membuat timnya semakin populer. Hmm. Ya, kalau misalnya ada tim membawa pemain NBA kan membuat, sekarang misalnya ada di Pelita Jaya, Hmm. ada di Satria Muda, ada di Dewa United, ada di Rans, Iya. klubnya Raffi. Raffi gitu. Nah itu, impact dari regulasi yang kita buat, which is bagus. Iya. Ini tujuan kita, supaya tadi timnya kan Berkembang bisa ya. berkembang, bisa mengelola dengan lebih baik, kemudian harapannya nanti juga mendapatkan manfaat yang lebih baik. Nah, tapi mengenai pemain lokal sendiri nih Mas, kan tentu pasti ada pro kontra juga ketika pemain asing itu banyak dihadirkan, bahkan mungkin di 1-2 klub yang besar ya. Tapi tanggapan sendiri dari IBL mengenai pemain asing ini terhadap mengurangi, dalam arti mengurangi kesempatan pemain lokal, apakah ada tanggapan seperti itu, Mas? Kalau tanggapan Hmm. mungkin ada ya, Hmm. tapi kita mesti lihatnya kan begini, kan tadi bicara bagaimana, sebelum kita mulai ya, Iya. liga ini berkontribusi terhadap, prestasi tim nasional nantinya. Hmm. Nah kalau ketika kita bicara, kiblat itu, Hmm. artinya kan bersaing di dunia internasional, kita nggak bisa pilih akan ketemu siapa kan. Betul. Secara size kita nggak bisa pilih, kalau Iya. misalnya sekarang masih ada asumsi bahwa Indonesia masih undersize, meskipun pemain-pemain Indonesia udah cukup tinggi sekarang ya dibanding yang Iya. lalu. Guard rata-rata udah bisa di atas 187. Kan kita nggak bisa milih siapa, atau tingginya atau fisiknya seperti apa. Nah dengan kehadiran pemain asing yang bertambah, kemudian kualitas pemain asingnya lebih baik, yang kita harapkan adalah secara kompetisi pemain lokalnya juga bersaing menjadi yang lebih baik. Kalau bicara minitnya berkurang, sebetulnya dengan kehadiran 3 pemain asing, 2 di, lapangan saat yang bersamaan, ini kan ada 3 Iya. ya. Jadi dan bisa kita lihat di klub-klub ketika pemain lokalnya compete, ketika, pemain lokalnya punya, kualitas, minitnya ada gitu. Jadi bagaimana tinggal kita cara pandangnya gitu Iya. ya. Bukan berarti minitnya menjadi berkurang. Berkurang ya. Justru bisa mendorong supaya bagaimana pemain lokal ini lebih berkembang dengan, itu kompetisinya. Kalau selaku operator liga nih Mas, apakah IBL juga memberikan regulasi salary caps kepada pemain-pemain ini Mas? Iya, jadi, IBL, di tahun 2024 ini ada, 2 perubahan besar, yang tadi pertama home and away, kemudian juga salary cap. Nah, salary cap ini kan pertama kali dilakukan di Indonesia. Oke. Kalau tidak salah juga di, beberapa cabang olahraga ini di bola basket pertama kali dilakukan. Tujuannya untuk apa? Tadi kan ketika home and away ya, memang secara biaya bertambah. Betul. Tapi perlu dilihat bahwa itu adalah sebuah investasi untuk bisa mendapatkan lebih. Iya. Nah, ketika untuk mendapatkan lebih kan bicara pendapatan tiket, bicara pendapatan sponsor gitu kan, Merchandise dan sebagainya ya. merchandise. Karena kan dengan home and away ini tiket 100% untuk klub. Betul. Sebelumnya itu pendapatannya untuk liga. Liga. Jadi itu pengorbanan liga lah untuk supaya, Oke. klubnya bisa lebih berkembang, kemudian revenue-nya bisa, menjadi pendapatan, klub masing-masing. Nah, bicara mengenai salary cap hubungannya apa? Kalau pendapatannya sudah mulai tumbuh, ini kan baru tahun pertama nih, kita akan Betul. lihat, pendapatannya lebih, baik apa tidak dibanding tahun lalu. Kalau dibanding tahun lalu harusnya iya, karena tahun lalu tidak ada tiket kan. Iya. Nah, ketika pendapatannya bertambah, tapi kalau cost-nya, salary cap itu kan pengeluaran klub untuk membayar pemain. Kalau cost-nya terus naik, pendapatan ini kan nggak ketemu-ketemu. Jadi gimana supaya formulanya nanti pendapatannya terus naik, tumbuh, bisnisnya bertumbuh, tapi secara biayanya tuh kita cap-kan, gitu. Supaya nanti, suatu hari kan kalau misalnya klubnya sudah bisa untung, nah itu yang kita harapkan supaya industri ini bisa sustain, klub-klub ini bisa sustain, gitu. Nah, kemudian kalau gelaran liganya sendiri secara ekosistem apa yang terjadi dengan sampai saat ini deh Mas, ketika ekosistemnya ini apakah sudah dilihat, apakah sudah cukup berkembang ketika format baru ini diterapkan, Mas? Kita lihat dari format yang kita lakukan ya, yang tadi misalnya perubahan dari 2023 ke 2024 dari sisi format,
home and away itu indikatornya apa? Tadi Mm-mm. penontonnya naik, Ya, naik. kemudian penonton di layar kacanya naik, Mm-mm. intensitas gamenya kita Iya. lihat ya. Jadi misalnya dengan pemain asing, kemudian bagaimana kontribusi terhadap lokal itu juga kita ada indikatornya, di Mm-mm. mana margin skor itu semakin tipis, artinya semakin kompetitif. Iya, Kemudian rata-rata skor per pertandingan itu juga naik. naik. Nah, kalau sebelumnya itu di atas 110-an, ini di atas 120-an gitu. Hmm, Jadi kan oke. itu lebih high scoring game kan. Iya, Kalau kompetitifnya itu meningkat ya. jadi margin skor tadi untuk melihat gapnya antara tim A dengan tim B ketika Mm-mm. bermain itu semakin kecil, semakin Mm-mm. kompetitif artinya. Kemudian kalau scoring gamesnya semakin tinggi, itu kan bisa dibilang semakin banyak memasukkan bola. Betul. Kalau sebagai penonton semakin banyak memasukkan bola kan lebih Makin senang, seru. lebih Ya. seru Mm. masuk gitu. Nah, kemudian kalau aspek yang lain, Mas, apakah ada aspek-aspek yang harus ditingkatkan nih dalam Liga Indonesia ini khususnya IPL untuk membuat ini lebih kompetitif dan menarik? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau kompetitif ya lahirnya dari regulasi, Hmm. kemudian lahirnya dari pertandingannya. Tapi di luar itu kita juga mendorong tim-tim supaya setiap tim itu memiliki tadi kan bicara ikon, Iya, bicara sosok. sosok. Karena kalau menonton pertandingan olahraga itu kan relevansinya adalah orang mau nonton siapa. Betul. Jadi itu harus semakin dikenalkan, harus Hmm. semakin populer, pemainnya harus semakin diangkat, Hmm. diedukasi juga, sehingga bisa menjadi yang sebutannya local heroes. Hmm. Nah, kalau sosok itu dibentuk, ini kan kita bicara dari aspek non pertandingan ya. Hmm. Kalau tadi kan regulasi itu pertandingan, ini di luarnya adalah bicara mengenai bagaimana memarketingkan, Hmm. kemudian penggunaan sosial media, mendorong klub-klub juga aktif di sosial media. Hmm. Nah, ini yang kita lakukan supaya orang lebih tertarik lagi dengan bola basket, dan saya percaya bahwa dengan perkembangan berapa tahun ini indikatornya terus naik, terus Hmm. berkembang, dan potensi kita masih cukup besar Iya. untuk ke depan ya. Kemarin juga bicara kan ada kegiatan dari NBA ya, Iya. datang ke Indonesia. Hmm. Dan mereka juga bicara bagaimana potensi basket di Indonesia itu sangat besar sekali. Oke. Bahkan mungkin bisa jauh lebih besar dari negara-negara tetangganya. Potensi ini potensi animo penontonnya dan juga prestasi atau seperti apa? Jadi, Mas? Animo penonton, Oke, kemudian juga dari sisi prestasi, karena prestasi. mereka melihat ini kan 260, hampir 270 juta penduduk. Iya. Harusnya secara potensi untuk mencari pemain baik itu besar Iya. dibanding negara-negara lain yang di sekitar kita yang mungkin Tidak secara sebanyak jumlah itu ya. sebanyak itu. Tinggal kan bagaimana ini didorong ya, didorong secara infrastruktur, didorong secara pengetahuan, didorong secara motivasi dan sebagainya supaya bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, ini dari kalau tadi ya kita bicara NBA, yang Iya. kita menjadi kiblatnya bola basket, mereka melihat Indonesia bisa gitu. Jadi itu yang saya lihat juga ditambah dengan indikator yang kita punya, ke depan pasti bola basket ini akan jauh lebih berkembang lagi. Nah, dulu kan kalau kita bicara icon dan juga peningkatan animo kan salah satunya kan dulu kalau pemain nasional kan cukup ini Mas menjadi icon kayak misalnya ada Rico Hartono dulu ketika dia sebelum 3 point pun penonton udah optimis dia akan masuk Rico seperti itu. Hartono ya. Kemudian ada Mario Husang yang dulu juga pemain nasional yang cukup Ya. menjadi icon. Sekarang mungkin yang tersisa seperti Kelly Purwanto Kelly yang ada Purwanto. di Hang Tuah sekarang ya. Ya. Nah, bagaimana istilahnya selaku operator liga IPL ini untuk mendorong klub-klub memunculkan animo masyarakat selain dari icon juga istilahnya menjadi ciri khasnya ini cara meningkatkannya seperti apa Mas? Cara mendorong klub deh Ya. untuk Berarti tadi ketahuan eranya tuh ya. ya saya era lama nonton. dari mulai Rico Sama, Hartono saya juga nonton. Iya. era lama. Iya. Ya hari ini sosok itu ada. Mm-mm. Ya, jadi sekarang kita punya Yuda Saputra Iya. dari Prawira Bandung yang sangat fenomenal lah Iya. sebagai guard. Kemudian Prastawa lebih Prastawa, senior, Andika ya. tapi sudah terbukti dari kapasitasnya di level liga, kapasitasnya di level nasional itu sudah sangat terbukti, dan saya yakin dua nama itu one day ya, meskipun Yuda masih lebih panjang lebih panjang ya, one day mereka akan menjadi salah satu seperti yang tadi kita sebut ya, legendanya, tapi Iya. sekarang mereka masih aktif. Di luar itu masih banyak nama-nama seperti Brandon Jawato, Abraham Damar Grahita, kemudian Caleb Ramot Dewa United. Jadi ini sosok pemain yang bisa dibilang tadi kan menyebut istilah local heroes ya. Iya.
Dan masih banyak lagi nih local heroes yang sedang berkembang, dan kita sebagai liga juga mendorong supaya tim dan kita bersama-sama bisa membesarkan mereka karena mereka lah tokoh kita gitu. Kalau sekarang yang menjadi idola kan mungkin kalau center kayak Arki gitu. Arki, Nah, itu nama Arki juga masih one of the best di liga sampai sekarang. Secara fisik dia juga bisa bersaing dengan istilahnya ketika berhadapan dengan pemain asing pun. Iya. Nah, kemudian bagaimana strategi ke depan nih Mas? IBL ini bisa menjadi salah satu tontonan olahraga yang digemari masyarakat Indonesia. Strateginya. Oke, yang pertama dari sisi kompetisi ya. Kalau kompetisi kan di olahraga itu produk utamanya. Jadi pengenalan terhadap sosoknya, kemudian regulasi itu terus kita improve. Ya seperti yang kita lakukan 3 tahun belakangan ini, ada format baru, pemain asingnya bertambah, kemudian ada pemain naturalisasi sekarang udah bisa main, pemain heritage, pemain darah keturunan, ya itu juga sudah bisa main. Ya hari ini kita ada Davon, itu pemain asal Belanda yang punya darah keturunan Indonesia, itu bermain di klub Rans. Nah format ini yang terus kita improve di luar regulasinya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi marketing ya. Kita mendorong bagaimana kan sekarang sosial media bicara konten, bicara impression supaya lebih menarik lagi melalui dengan pengenalan tadi pemain-pemain tadi. Icon-iconnya ya. Icon-iconnya, kemudian kehidupan mereka di dalam dan di luar lapangan supaya lebih banyak yang terinspirasi, lebih banyak yang kenal, dan tujuan akhirnya adalah menyaksikan mereka nonton di lapangan ataupun di layar kaca gitu. Nah ini beberapa dari blueprint yang kita siapkan ya di luar format kompetisinya, jumlah pertandingan bertambah dan sebagainya gitu. Terakhir nih Mas, salah satu yang ditunggu sebagai penggemar basket mungkin salah satu pertandingannya adalah All Star nantinya. Nah, akan dihadirkan berapa pertandingan nih All Star, dan kalau bisa di-spill nih siapa aja nanti yang line up yang dihadirkan oleh IBL untuk menjadi salah satu tontonan yang benar-benar ditunggu sama penggemar basket. Nah, All Star ini salah satu bentuk bagaimana kita menghibur pecinta bola basket dan pecinta olahraga yang berpotensi untuk menjadi penyuka bola basket lewat kegiatan yang lebih banyak unsur hiburannya, namanya All Star. Nah, All Star itu dilakukan di tengah tahun. Jadi kebetulan, tengah musim, bukan tengah tahun. Kebetulan untuk tahun ini sudah berjalan kemarin di Kelapa Gading, dan itu animonya sangat luar biasa, penuh. Kemudian pertandingan sangat menghibur antara Future dengan Legacy. Nah, berikutnya akan adalah tahun depan. Setiap tahun akan ada konsep baru. Kemudian semua pemain terbaik yang tadi saya sebut, beberapa di antaranya juga akan main. Kemudian entertainment, ada music performance, ada dance sebagainya. Jadi itu untuk semua kalangan lah. Dan itu All Star Next-nya masih akan tahun depan, di musim tahun depan. Kalau di NBA kan ada penonton dilibatkan tuh Mas. Kalau misalnya bisa 3 point dari jauh, mungkin dapat mobil. Iya, sekarang lumayan. Ini kalau sekarang kita lagi berjalan di setiap minggunya, IBL itu kan jalan setiap pertandingannya Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Di setiap pertandingan itu ada kesempatan nih untuk penonton. Kalau misal masuk dari tengah lapangan, hadiahnya terus akumulasi. Kalau nggak salah minggu ini sudah di 38 juta rupiah. Nah, kalau ada lagi nih Mas, kalau NBA kan mungkin hal menariknya tuh maskot kan. Maskot. Nah, kalau di IBL apakah dari klub ini maskot juga akan dikembangkan? Ada. Jadi seperti Rans tuh salah satunya yang cukup atraktif maskotnya. Dewa United juga ada, Prawira Harum Bandung. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga bagaimana mereka menjadi salah satu bagian dari hiburan basket. Gitu. Sangat menarik. Baik Mas Junas, terima kasih sudah mampir di podcastnya Antara, dan mudah-mudahan liganya akan semakin seru ke depannya, dan IBL tentu saja akan menjadi salah satu ajang untuk mencari talenta berprestasi untuk menjadi pemain nasional yang bisa membawa prestasi bagi negara juga tentunya Mas. Selain sebagai sportainment ya, juga sebagai salah satu wadah lah untuk mengembangkan potensi-potensi pemain lokal ini lebih berkembang ke depannya ya Mas. Terima kasih Mas Junas. Sama-sama. Dan demikian Sobat Antara podcast kita kali ini dengan Direktur Utama IBL Junas Mira Diarsyah yang sudah memberikan kita insight mengenai bagaimana strategi ke depan untuk mengembangkan olahraga basket semakin berprestasi di Indonesia. Dan juga nantikan podcast Antara lainnya di YouTube Antara TV Indonesia dan juga Spotify Podcast Antara, dan juga tentu saja di portal antaranews.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.